Shalom semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu 18 Agustus 2021 tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketemu lagi kita dengan kitab Amsal yang kita rindukan ya. Bagaimana kita memahami kitab Amsal ini sebagai kitab keluarga awalnya dalam keluarga bangsa Israel, kemudian di kemudian hari menjadi satu kitab yang luar biasa dibagikan. Kita mengenal buku Amsal ini dalam bahasa Batak dikatakan poda. Nah, aduh luar biasa ini poda ini ya. Ya, lebih kepada nasionalnya mungkin wejangan hikmat ya. Kita diingatkan ya Bapak Ibu, si penulis kitab Amsal ini siapa? Kitab Salomo ya, pastinya raja hikmat yang hikmatnya tidak ada tandingannya katanya hingga sekarang ini. Bapak Ibu, sejenak kita akan kembali pada filosofi tua-tua orang Batak dulu. Dikala memberangkatkan anaknya ke negeri orang, termasuk ke saya, waktu saya berangkat dari kampung saya si Pia-Pia ke Siantar untuk kuliah gitu ya. Masih ingat bagaimana orang tua memberikan satu filosofi hidup, patun hangolua damang toi samatian. Itu selalu molo ditinggal hoko bapamu dapoton bapamu, ditinggal hoko garejam dapoton garejam. Itu wejangan yang nggak mungkin bisa kita lupakan. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia patun hangoluan toi samatian ini artinya berlakulah baik biar kamu memperoleh kehidupan, tapi dikala kamu tois, dikala kamu tidak baik gitu, akan ada celaka dalam kehidupanmu. Dikala kamu meninggalkan orang tuamu, ya kamu harus mencari orang tuamu juga di sana. Dikala kamu meninggalkan gerejamu, ya kamu mencari gereja di sana. Nah, sederhananya begitu pengertiannya. Bagaimana si orang tua itu punya kewajiban untuk berikan poda, memberikan satu hikmat kepada anak-anaknya agar anak-anaknya itu bisa melakukan suatu praktek-praktek kehidupan yang penuh etika, yang penuh norma dalam menjalani kehidupannya. Dalam kitab-kitab pada saat ini, nas kita pada saat ini, jangan pernah merendahkan orang. Jangan pernah merendahkan orang. Ya. Mengejar rendah hati. Biarlah pujian kepada Allah saja. Bagaimana pemahaman ini oleh si penulis kitab Amsal, katakan Amsal Salomo, yang mengidentikan kepada kita bagaimana pun kalau mungkin seseorang itu punya A, B, C, D, tapi ingat di atas langit masih ada langit ya. Jangan pernah merendahkan orang. Kita semua sama. Poda atau wejangan hikmat yang boleh bersemayam dalam titipan Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita lebih kepada pembentukan karakter si anak dalam pertumbuhannya. Nah itu dia. Bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu, bagaimana kita sebagai orang tua untuk menumbuh kembangkan si anak dalam perkembangan keluarganya di rumah dan di gereja, di sekolah. Jadi seharusnya orang tua harus punya sinergi sendiri ya, bagaimana
kita juga orang tua tidak hanya memiliki anak untuk membesarkan secara fisik, tapi ya kita juga membesarkan atau kerohaniannya juga kita perlu tumbuh kembangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kitab Amsal atau dikatakan Raja Hikmat, dia itu seorang raja loh dan menjadi seorang raja ya. Jarang-jarang seperti itu katakan seorang presiden, anak presiden belum tentu jadi presiden gitu. Nah, kalau ini anak bupati belum tentu jadi bupati. Nah, gitu. Kalau Salomo ini anak raja dan menjadi raja. Nah, itu luar biasanya dia, ya. Tapi semakin dia memiliki semuanya, dia semakin berhikmat, ya. Dan dia menjadi role model dalam berhikmat kepada warga yang dipimpinnya. Dalam kekiniannya, bagaimana kita bisa bergandengan tangan antara di pihak keluarga dan di pihak gereja dalam menumbuhkan, kembangkan, memudai si anak atau menasihati si anak. Pihak keluarga harus sebanding dengan gereja atau sekolah yang menumbuh kembangkan. Karena sesungguhnya kalau mau jujur si anak itu lebih banyak di rumah kan daripada di sekolah minggu, apalagi sekarang masih semua onsite, semua daring. Bagaimana katakan kita waktu masih sebelum Covid di sekolah berapa jam ya kesempatan si anak untuk berbaur dengan firman Tuhan di sekolah minggu, dibandingkan kita orang tua lebih banyak waktunya. Artinya ini juga firman lebih mengajarkan kita sebagaimana awalnya sebenarnya kitab Amsal ini adalah kitab keluarga, kitab di rumah untuk seorang ayah, seorang ibu berkewajiban untuk mengajari anak-anaknya untuk berdedikasi yang tinggi, berakhlak, beretika, bersopan santun. Itu tugas orang tua untuk anak-anak terkasihnya. Bertumbuh dalam karakter sebagaimana slogan-slogan sekolah-sekolah Kristen pada saat ini. Kebetulan karena slogan ini bagi saya sangat cocok sekali untuk menumbuh kembangkan si anak berkarakter seperti Kristus, bertumbuh awalnya gini, bertumbuh secara intelektual, berkarakter seperti Kristus. Luar biasa. Kalau kita bisa putra-putri kita mewujudkan ini, ya sekali lagi kan saya ulang, bertumbuh secara intelektual dan berkarakter seperti Kristus. Jadi intelektualnya bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman, tapi sebagai anak Tuhan juga tetap diimbangi dengan berkarakter seperti Kristus. Nah iya, tidak hanya secara intelektual tapi secara agama juga. Dan ada katakan tingkat kecerdasan 4 yang boleh dimiliki setiap anak ya. Kecerdasan pemikiran atau IQ-nya, kecerdasan intelektualnya itu perlu. Yang kedua kecerdasan kerohaniannya juga yang kita sebut tadi berkarakter seperti Kristus, juga kecerdasan social sense belongingnya ya. Dia juga harus rasa memiliki bahwa saya punya teman dengan dia, saya tidak individual gitu. Dan ada kecerdasan budaya sebagai orang Batak, saya harus mengatakan you bangga nggak sebagai orang Batak itu. Jadi sekali lagi ada tingkat 4 tingkat kecerdasan yang harus dimiliki. Satu, kecerdasan intelektual, artinya kecerdasan otaknya harus bisa diraihnya. Kecerdasan kerohaniannya, artinya dalam ilmu bertuhan harus dapat juga. Kecerdasan sosial, rasa memilikinya juga harus dapat. Dan kecerdasan selalu kita tambah dengan kecerdasan budaya, bangga sebagai orang Batak. Poda ini, Amsal ini, wejangan ini menumbuh kembangkan si anak menjadi mengarahkan kita seperti dengan moto tadi, berkarakter secara Kristus, bertumbuh secara intelektual. Ada satu lagu dari Kidung Jemaat yang mengingatkan kita tentang bagaimana berhikmat ya, bagaimana kita
menikmati segala pemberian Tuhan ini dengan selalu mengucap syukur. Dari Kidung Jemaat nomor 392, Tuhan betapa banyaknya. Demikian. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala wejangan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menumbuh kembangkan, menjadi karakter Kristus dalam kehidupan kami, bertumbuh secara intelektual dan berkarakter seperti Kristus. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dengan mendalilkan kasih Tuhan, kami melewati warna-warni kehidupan ini, melewati dinamika kehidupan pribadi, keluarga, dan dinamika kehidupan bergerejawi kami yang tetap diperhadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini. Berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang masih bergumul dalam meraih pemulihannya. Engkau sangat luar biasa untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala sukacita Engkau boleh menambahkan kepada kami senantiasa. Dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sembah sujud hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Salam sehat. Make aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.